Serangan udara Israel menghantam ibu kota Qatar, Doha. Serangan menargetkan para pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata Amerika Serikat terbaru untuk Gaza. Ledakan terdengar di Doha, Qatar. Menurut media setempat, sekitar 15 jet tempur melancarkan 12 serangan udara. Serangan menghantam bangunan tempat tinggal. Militer Israel menginformasi bahwa mereka melakukan serangan itu dan menyatakan mereka menargetkan kepemimpinan senior Hamas. Qatar pun bersiap melancarkan serangan balasan lantaran serangan Israel ini melanggar hukum internasional. أيضا تجاوز ليس القوانين الدولية فحسب بل المعايير الأخلاقية. نحن نتحدث عن دولة وسيطة تستضيف مفاوضات بشكل رسمي وبوساطة رسمية وبحضور وفود هذه الدولة التي أرسلت هذه الصواريخ للهجوم على الوفد المفاوض من الطرف الآخر. Bukan kali ini saja, Israel telah berulang kali melanggar hukum internasional dengan terus menyerang Gaza, Palestina. Targetnya pun bukanlah militer melainkan sipil. Ironisnya, hingga kini belum ada sanksi atau hukuman bagi Israel. Presiden Prabowo pun ikut menyoroti maraknya pelanggaran hukum internasional dalam pertemuan dengan pimpinan negara anggota BRICS. Bahkan Prabowo terang-terangan menyebut negara berkuasa mengintimidasi negara lemah. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapon. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. Saat ini Israel terus menyerang Gaza tanpa henti. Mereka juga mengeluarkan selebaran evakuasi bagi 1 jiwa warga Gaza, Palestina. Padahal saat ini tidak ada tempat aman dari serangan tentara Zionis Israel. Kecaman dunia terhadap Israel makin menggema usai Israel menyerang Qatar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun memperingatkan konsekuensi serius ke Tel Aviv atas serangannya ke Qatar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak senang dengan serangan Israel yang menargetkan para petinggi kelompok Hamas di Qatar pada Selasa waktu setempat. Trump mengatakan serangan yang menewaskan sejumlah anggota Hamas itu berpotensi membuat perundingan gencatan senjata berada di jalur yang tidak pasti. Sebelumnya Trump juga menegaskan keputusan Israel menyerang Doha dibuat sendiri oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tanpa ada campur tangan Amerika Serikat. I'm never surprised by anything, especially when it comes to the Middle East. I would tell you this, I was very unhappy about it, very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. PBB pun mengutuk tindakan Israel yang menargetkan pimpinan senior Hamas di Doha dan menggambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. All parties must work towards achieving a permanent ceasefire. Sebelumnya, serangan udara Israel menghantam ibu kota Qatar, Doha, pada hari Selasa waktu setempat. Serangan tersebut menargetkan para pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata terbaru untuk Gaza. Beberapa ledakan pun terdengar di seluruh kota dengan asap terlihat mengepul di atas distrik Qatar. Oh my God. Oh my God.
Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya kami sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam Mas Jamar. Baik, Mbak Dina, isu ini cukup menarik karena kalau kita ketahui bersama bahwa Qatar ini menjadi selama ini mediator untuk konflik Gaza. Apakah ini menjadi eskalasi besar di Timur Tengah yang dilakukan oleh Israel? Iya, menurut saya ini menunjukkan bahwa Israel itu sudah betul-betul tidak peduli lagi pada siapapun gitu, bahkan pihak yang sebenarnya tanda kutip itu sekutunya gitu ya. Qatar memang tidak ada hubungan diplomatik resmi dengan Israel, tapi selama ini Qatar itu menjadi tuan rumah bagi pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah. Qatar bersahabat sangat baik dengan Amerika Serikat. Artinya ini kan sebenarnya mereka satu circle ya. Tapi Israel betul-betul tidak peduli dengan fakta ini, dengan posisi Qatar yang seperti ini, yang bahkan selama ini juga selalu berusaha menjadi mediator dan mengebom Qatar. Sehingga kalau ditanya adalah eskalasi atau tidak, saya pikir kuncinya ada di pemerintah Qatar. Apakah akan melakukan serangan balasan seperti dulu ketika Iran dibom oleh Israel, Iran membalas gitu ya. Tapi sekarang kita tunggu apakah betul-betul Qatar kan sudah menyatakan ya, Perdana Menterinya sudah menyatakan mereka menyerukan agar ada pembalasan, tapi apakah betul-betul dilakukan atau tidak, nah itu kan jadi tanda tanya. Tapi seandainya Qatar betul-betul berani melakukan serangan balasan, menurut saya akan situasinya akan sangat luar biasa ya, eskalasinya akan berbeda jauh dengan yang terjadi selama ini. Baik, Mbak Dina, banyak pihak yang menyebut bahwa serangan ini kan merupakan serangan kedaulatan negara dan juga melanggar hukum internasional. Lantas bagaimanakah Anda melihat posisi hukum internasional dalam kasus ini? Apakah ada berat sebelah atau dianakmaskan Israel sehingga lagi-lagi tidak mendapatkan sanksi yang berarti? Karena mengingat Qatar bukan negara Timur Tengah pertama yang ia serang. Ya, seandainya dunia, terutama di sini PBB, hanya mengecam atau kemudian menyesalkan, hanya mengkritik, ya ini menunjukkan bahwa PBB yang seharusnya menjadi polisi dunia, yang seharusnya menjadi pengatur ketertiban dunia itu betul-betul sudah nggak bisa diharapkan lagi gitu ya. Seharusnya yang terjadi adalah segera dilakukan sidang Dewan Keamanan di PBB dan kemudian memberikan hukuman kepada Israel, karena sudah jelas ini dua-duanya kan anggota PBB ya. Israel menjadi anggota PBB, Qatar juga menjadi anggota PBB, dan Qatar sama sekali tidak melakukan upaya apapun yang dianggap bisa disebut mengancam keamanan Israel, gitu. Betul-betul serangan sepihak dari Israel ke sebuah negara yang berdaulat. Nah, seandainya Dewan Keamanan PBB tidak melakukan apapun, dan ini juga dalam konteksnya Gaza juga ya, sudah 2 tahun genosida terus berlangsung, Israel merajalela mengebom berbagai negara di Timur Tengah, Yaman, Libanon, Suriah gitu ya, dan baru-baru ini di Tunis juga menyerang kapal kemanusiaan Sumut Flotilla. Nah, saya pikir negara-negara anggota PBB dan Indonesia bisa berperan di sini, bisa mendorong untuk diambilnya mekanisme Uniting for Peace ya, untuk membypass Dewan Keamanan PBB yang saya pikir pasti akan diveto lagi oleh Amerika Serikat. Nah, kalau kalau Majelis Umum PBB melakukan bersatu untuk memakai mekanisme Uniting for Peace ini, bisa diharapkan ada tekanan yang lebih keras ya untuk Israel. Baik, Mbak Dina, tadi seperti Anda sampaikan ada tekanan keras. Kita lihat negara-negara lain seperti Rusia, kemudian juga Uni Eropa, Turki, hingga PBB mengecam aksi ini. Apakah kecaman internasional ini akan cukup memberikan tekanan yang nyata untuk Israel, atau hanya sekedar sampai berhenti di pernyataan politik saja? Enggak, sama sekali ya. Kita sudah menyaksikan 2 tahun ini ya. 2 tahun ini kan kecaman kurang apa? Enggak kurang-kurang yang namanya kecaman gitu ya. Bahkan vonis ICJ juga sudah keluar ya, Mahkamah Internasional juga sudah keluar menyatakan bahwa Israel harus keluar dari Gaza dan tepi barat dan dari Yerusalem Timur. Artinya memang perlu ada langkah yang lebih keras lagi dan lebih berdampak. Apa itu yang selama ini sudah dan akhir-akhir ini kembali ya, setelah Israel menyerang Qatar, itu kembali disuarakan oleh publik dunia adalah hentikan suplai senjata ke Israel.
selama negara-negara, terutama negara Barat ini ya, Amerika Serikat, Inggris kan juga memberikan kecaman, Kanada, Perancis memberikan kecaman, tapi mereka hanya mengecam, sementara ekspor senjata ke Israel masih dilanjutkan, ya itu hanya bualan ya, tidak akan bisa menyelesaikan masalah, tidak akan bisa menghentikan kejahatan Israel di Palestina dan di negara-negara Timur Tengah lainnya. Baik, Mbak Dina, Amerika Serikat menyatakan dan juga mengaku bahwasanya mereka diberitahu akan ada serangan ke Qatar sesaat sebelum, bahkan saat serangan tersebut terjadi. Apakah Anda percaya akan hal tersebut atau pengamatan Anda seperti apa? Atau mungkin ada green light yang dilakukan terhadap Israel? Saya pikir ini nggak bisa dipercaya ya. Bayangkan ini, apa itu namanya, pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah itu ada di Qatar. Baik. Ya, dan Qatar dan Amerika Serikat itu sudah menandatangani kesepakatan kerjasama baru bulan Mei yang lalu, 42 miliar US dollar. Masa ternyata gagal ya untuk melindungi keamanan Qatar dan menyatakan baru tahu 10 menit sebelumnya, dan pihak Qatar juga sudah menyatakan nggak mungkin ini nggak tahu ya gitu ya, masa 10 menit sebelumnya baru tahu. Saya pikir ini hanya upaya Amerika Serikat untuk menutupi bahwa sebenarnya dia terlibat di sini. Artinya kecurigaan itu wajar ya, Mbak Dina? Iya, gimana? Kecurigaan Qatar dan juga Timur Tengah terhadap Amerika itu adalah sesuatu yang wajar? Sangat wajar ya, sangat wajar, karena Amerika Serikat selalu sesumber punya kemampuan intelijen yang besar, militernya kuat gitu kan, tapi kok mengatakan nggak tahu. Dan apalagi Amerika Serikat dan Israel itu hubungan militernya kedua negara itu betul-betul sangat kuat, hubungan intelijennya sangat kuat, sehingga nggak mungkin nggak tahu itu kan. Yang ini ya, tujuan Amerika itu dalam hal ini rezim Trump ini kan memang betul-betul ingin menguasai Gaza sebenarnya, dan itu sudah dinyatakan secara terbuka ya, ingin mengosongkan Gaza dan kemudian membangun proyek-proyek real estate di Gaza. Jadi Amerika dalam hal ini Trump dan Netanyahu itu sudah sepakat memang betul-betul menginginkan penguasaan sepenuhnya atas Gaza, sehingga Amerika menyatakan tidak tahu itu tidak bisa diterima. Baik, ada background atau latar belakang yang kuat ya Mbak. Saya ingin melihat dari implikasi regional. Kalau kita berbicara tentang kawasan Timur Tengah, apakah serangan ke Qatar ini akan memicu solidaritas baru bagi dunia Timur Tengah atau Arab, atau justru malah menambah perpecahan? Saya pikir ini ya, ini satu hal ya, pelajaran besar buat negara-negara Timur Tengah, dan pernyataan pemerintah Qatar kan juga gitu. Dia menyatakan negara-negara di kawasan itu seharusnya melakukan balasan. Dia menyatakan negara-negara di kawasan, artinya dia mengajak negara-negara lain untuk bersama-sama melakukan serangan balasan. Ini menunjukkan satu hal, ada pergeseran bahwa Qatar sudah melihat Amerika Serikat ini tidak bisa dipercaya, meskipun dia sudah membeli senjatanya Amerika Serikat jutaan dolar, bahkan sudah ngasih jet tempur pesawat mewah ya ke Trump seharga 400 juta US dollar, ternyata nggak dilindungi juga tuh gitu ya. Jadi perlindungan yang dijanjikan oleh Amerika Serikat ternyata nggak ada, dan ini akan menjadi pelajaran juga buat negara-negara di Timur Tengah, di negara-negara Teluk khususnya yang selama ini merasa mendapatkan perlindungan dari Amerika Serikat. Sekarang terbukti tidak ada itu perlindungan itu. Seandainya buat Amerika Israel jadi buat Amerika Israel itu yang paling penting, apapun juga. Nah, saya berharap ini akan mendorong negara-negara di kawasan, terutama negara Teluk yang selama ini tunduk dan inferior kepada Amerika Serikat, sekarang terbuka matanya ya, dan mulai menggeser kebijakan luar negerinya, terutama bersikap lebih keras terhadap Israel.